Putra, dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan iman kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, aina amasin oke toka it oli ansel bani nok in olin sin oke itu lumisai itu sneno in turun nekam naut nevita amatasi petus bani in nauna saitan in anasin oke in ana hiut esat mat nalali in nasaitan in anane okete bei cucu 16 cucu tek meto naksa cucu upo ini upo basemne okete in menantu mana phone ka mana tek sa meto muen pu nim cucu 16 Namsana Saitan atau Nisrani nako Ave Maria. Ave Maria. Kira-kira berapa orang Ave Maria? 27 kakak buat nuam hiut. Atau niklim nasi kakak ume buanum ne. Jadi karena itu umat ini juga yang ada ini buanum ne sinamsa next susah natuin sin umat sa nama saitan sin oke sina maten itu kan putus asa, apalagi sebagai orang Katolik tahun jubileum ini Bapak Paus mengajar kita dalam bahasa Latin spes non confundit, harapan tidak mengecewakan. Jadi kita mati tapi selalu ada harapan natuin usnena benefit bonis piuta. Jadi mati bukan hilang begitu saja, karena neukva mes inapain bonis piuta. Dari itu Bapak Paus mengajar kita spes non confundit, mengecewakan. Kalau kita harap Petrus Bani ini akan masuk surga, itu dengan doa kita pasti kita tidak usah kecewa bahwa harapan itu ini. Itulah doa-doa kita pada minggu Prapaskah yang kedua ini. Dan minggu Prapaskah hari ini tentang kematian. Sesuai dan surat Rasul Paulus yang kedua, bahwa banyak orang itu dikatakan, banyak orang sekarang memusuhi salib. Banyak orang, Santo Paulus kata, dia tegur orang umat besi. Banyak orang memusuhi salib. Sinkan doifat siom salib. Nah, mereka bukan orang beriman sekejati. Kita mohon ampun lebih dulu pada Tuhan supaya kita persembahkan ekaristi kita tuluit misai teknikak maneo teknikak nino. Kita minta tuit ampun isneno.
Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami Petrus Bani percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus putramu dan pengantara kami yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Perjanjian Allah dengan Abraham. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abraham keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abraham, "Demikian banyak keturunanmu kelak." Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abraham, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abraham bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abraham mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan. Adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar?
kali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu nampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Sebagai seteru salib Kristus. Itulah yang kita renungkan hari ini pada kesempatan menghantar Bapak Petrus Bani menuju kehidupan abadi. Dan ini pesan untuk minggu kedua Prapaskah ini tentang seteru salib suci. Aif namfawa atau nikan loinfa et siom salib. Salib ontak kan tomfa nok itmonit. Tapi Santo Paulus nanoi nakit nak itu mesti siom salib. Kita biasa buat tanda salib, tika amak nok mau nemak roh kudus. Kita menghormati salib. Salib esle Yesus mata neukit oke. Sehingga Santo Paulus mengecam orang Filipi. Banyak orang hidup sebagai justru salib hidup sebagai seteru salib suci. Kan siom salib. Filipi bab 3 ayat 18. Pesan itu kalau bisa kita hafal selama minggu ini. Minggu ini pesan dari Santo Paulus. Hidup seperti seteru salib suci. Yesus berkata kepada semua, kalau kita ingat Injil Lukas bab 9 ayat 3. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari, dan mengikuti aku. Kalau mau ikut Yesus itu, memikul salibnya tiap hari. Salib huma-huma benit moni. Susah, maten, ukete pena ikan jahil fa, ontak it salib neukit oke. Pena kan jahil. Kalau kita kan siom salib nanti ontak kan mana apa tidak jelas. Dan memang itu kalau kita lihat pengalaman para murid sendiri, mereka tidak sepertinya memahami, mereka singkan nahienfa lasi salib. Sehingga Yesus memilih 3 rasul naik ke gunung. Mereka lihat sendiri, mengalami sendiri apa itu salib itu. Memang di gunung itu dalam kemuliaan, tapi di balik kemuliaan, di balik salib itu justru ada kemuliaan. Di balik kematian, di balik salib ada kebangkitan. Ada kebangkitan.
itulah Isnoina bin puasa Prapaskah. Pasca kedua kita itu. Kalau pas puasa lalu minggu lalu kita mendengar tentang percobaan. Jadi kalau kita renungkan baik-baik bahwa ketika dia berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan ini sokok kentakan jail mutin, oke, muit leko, orang bilang muit leko. Itu Yesus menunjukkan diri. Itu wajahnya putih dan kemudian murid-murid mengerti bahwa memang walaupun salib tetapi dia punya wajah itu putih, muit leko. Tapi mereka tidak mengerti. Kita lihat bahwa dalam selanjutnya, sementara mereka di waktu itu dikatakan sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Jika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Takut. Lukas 9 ayat 34. Tentu sudah menyaksikan pengalaman itu. Pengalaman yang muka itu. Mereka lihat Yesus wajahnya putih dan murid-murid. Ketika mereka semua sudah lari semua. Yesus sendiri ingin mes susah bin Getsemani. Mereka semua lari dan meninggalkan Yesus, dan Yesus gelisah maut. Dan juga Santo Paulus katakan mencoba mendorong orang Filipi untuk menerima salib, siom salib. Tetapi dikatakan Santo Paulus terus terang, dia katakan itu salib untuk orang-orang Yahudi melahirkan batu sandungan. Mereka tidak percaya Yesus karena salib itu. Mereka mau supaya Yesus sebagai raja. Begitu Santo Petrus mereka dikatakan bahwa itu untuk orang Yahudi itu sandungan, untuk orang-orang yang bukan Kristen mereka anggap itu sebagai suatu kebodohan. Kalau orang yang tidak Kristen mereka anggap itu kebodohan. Santo Paulus menyindir atau mengecam orang lain. Di dalam suratnya dia katakan banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tadi surat bacaan yang kedua. Saudara-saudara terkasih, kita juga selama masa berpaskah tahu alekodi tahu eksternal usi Yesus mati usi Yesus susah karena itu untuk biasa beli buku naga waktu minggu sengsara minggu ketiga ada tidak ingat betul itu orang yang percaya tiap hari dan mengikuti Yesus yang tersalib. Kita ikut Yesus yang tersalib. Dan saudara-saudara kasih, kita puasai masa Prapaskah ini, masa istimewa untuk menerima salib. 40 hari ini kita dianjurkan oleh gereja dalam satu Bapa menasihati kita untuk selalu berharap, itu salib untuk keluarga, untuk Bapak Ansel bersama adik-adik semua, salib untuk mereka mesti tidak lagi bersama Bapak. Sudah kehilangan mama, mereka sudah kehilangan Bapak hari Jumat kemarin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amin. Itu agung kepada manusia, Allah Bapa berkenan mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, demi keselamatan kita dengan bersabda, inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia.
Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang sungguh dekat dan penuh kasih setia. Kita menjawab, tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Gereja Allah, semoga umat Allah semakin menyadari bahwa tugas perutusan sebagai putra-putrinya yang terkasih adalah berbagi hidup dengan sesama demi keselamatan seluruh umat manusia. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga para pejabat pemerintahan selalu diterangi oleh sabda Allah agar semakin menyadari tugas pelayanan dalam mengutamakan kesejahteraan rakyat. Marilah kita berdoa kepadanya. Tinggallah selalu bersama kami ya Tuhan. Bagi mereka yang terbelenggu oleh kemiskinan dan menderita kelaparan, semoga Allah menumbuhkan di dalam hati kita rasa belas kasih dan cinta kasih yang mendalam terhadap mereka yang lapar dan miskin, sehingga kita pun tergerak untuk secara nyata membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan dan kelaparan. Marilah kita berdoa kepadanya. Mulia, dengarkanlah doa-doa kami dan berikanlah kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu sebagai Bapa. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bersama roti dan anggur ini kami persembahkan kepadamu. Jiwa Bapak Petrus Bani bersama keluarga yang ditinggalkan. Engkaulah sumber kebaikan. Engkau senantiasa berbalas kasih. Kami mohon dengan rendah hati untuk Bapak Petrus Bani bersama keluarga yang sudah berpulang. Semoga mereka kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar
layak dan menyelamatkan. Bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang mati. Dengan pantaran Kristus itu para malaikat yang bersuka cita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagunganmu. Kami memperkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Jika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Hieronymus, Uskup Emeritus kami Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Semuanya kami doakan.
Bapak Ansir Bani bersama adik-adiknya yang kehilangan ayahnya. Pada kesempatan duka ini, biar mereka diteguhkan pengharapan mereka akan kebangkitan orang mati. Ingatlah akan hambamu Petrus Bani, Margareta Bani Misa, dan Dita Bani yang sudah menduli keluarga ini. Engkau sudah memanggil mereka dari dunia ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang sudah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kuterima dalam kebahagiaan abadi, sama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, terutama Santo Petrus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji muliakan Dikau dengan pantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ituloy ka onen totis ne usneno tikitsi. I'm lonely, second, buleskip. It parlemen, it loin terjadi. Nanoi bandina janai. Sekai mipe nahat neno neno. Kai satato anfun sanat nae. Atoy nasu salkayaim sami vedin. O amakai sak polingkai. Panjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Rebus dunia, kasihanilah kami. Lihatlah anak domba Allah, serahkan nyawa demi selamat kita. Lihatlah anak domba Allah, penebus dunia. Penebus dunia, kasihanilah kami. Yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan
saatnya untuk komunio hanya untuk orang Katolik yang telah mempersiapkan diri. Terima kasih. Ini maka kami bersyukur kepadamu meskipun kami masih berada di dunia ini, kami telah ikut serta dalam kebahagiaan surga. Kami mendoakan Bapa Petrus Bani, Mama Maria Margareta Bani, Dikta Bani, dan keluarga yang telah berpulang. Biarlah mereka mengalami kasih-Mu, karena doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Rasanya akan didupai, supaya keharuman amalnya berkenan kepada Tuhan. Antara dia kepada Kristus.
Semoga Kristus menyambutmu sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. Tuhan berilah dia istirahat kekal dan sinarlah dia dengan cahaya abadi. Ya Allah Bapa kami yang maha, kami serahkan Bapa Petrus Bani yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Dan bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya. Tabahkanlah hati anak-anak semua, anak, cucu, dan mantu yang ditinggalkan, yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dan penghiburan iman pada Kristus yang bangkit. Dan biarlah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Berdoa